Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dovalevi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas secara langsung bagian-bagian pada microcontroller yang membuatnya bisa bereaksi dengan cepat. Kita akan membahas bagaimana perangkat ini merespon langsung suatu kejadian menggunakan fitur interupsi. Kita juga akan membahas fitur timer untuk mengatur waktu kerja dan fitur watchdog untuk mencegah alat stuck. Nanti di akhir presentasi kita akan membandingkan sistem STM32 dengan ESP32 untuk melihat fungsinya secara langsung. Dengan menggunakan fitur interupsi, prosesor utama tidak perlu membuang waktu untuk terus-menerus memeriksa pin fisik secara berulang. Saat ada sinyal masuk di pin eksternal, komponen pengatur interupsi akan langsung mengirimkan sinyal tersebut ke prosesor utama. Setelah itu, sistem akan melihat sebuah tabel yang bernama tabel vektor. Tabel ini berguna untuk mencari lokasi pasti dari perintah darurat atau WSR yang harus dijalankan. Perintah darurat ini akan langsung dikerjakan saat itu juga. Sementara tugas utama yang sedang berjalan akan dihentikan sebentar sampai perintah darurat tersebut selesai. Pin pada alat ini bisa diatur agar hanya merespon saat terjadi perubahan sinyal tertentu saja. Misalnya, saat tegangan sinyal sedang naik atau saat tegangan turun. Jika kebetulan ada beberapa sinyal yang masuk di waktu yang bersamaan, sistem akan memiliki pengelompokan prioritas untuk memilih dan menentukan sinyal mana yang paling mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu. Sistem ini juga secara otomatis mengizinkan sinyal dengan prioritas tinggi untuk langsung memotong dan menunda eksekusi dari sinyal lain yang prioritasnya lebih rendah. Cara ini memastikan tugas yang paling penting selalu diselesaikan pertama kali. Lalu selanjutnya ada timer. Timer berfungsi sebagai pengatur waktu untuk sistem. Di dalamnya ada komponen bernama prescaler yang bertugas membagi dan menurunkan kecepatan sistem agar waktunya menjadi lebih lambat dan bisa diukur oleh alat. Kemudian mesin penghitung utama akan terus menghitung angka sampai mencapai batas nilai maksimal untuk memicu sebuah kejadian baru dan menghitung ulang dari awal. Timer ini memiliki 4 tugas. Yang pertama, menghitung waktu, lalu mengatur besaran daya menggunakan keluaran PWM tanpa memberatkan prosesor, lalu mengukur durasi atau lama waktu dari sinyal luar yang masuk secara presisi, dan menyalakan atau mematikan pin fisik secara otomatis pada titik waktu yang sangat spesifik. Timer tadi. Lalu selanjutnya ada watchdog. Watchdog sendiri berfungsi untuk mencegah alat stuck atau macet. Jika prosesor utama berhenti bekerja, watchdog akan langsung menyalakan ulang perangkat keras secara paksa. Fitur ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, watchdog independen atau IWTG yang murni bertugas menyelamatkan perangkat keras dan bekerja menggunakan jalurnya sendiri yang sangat kebal dari gangguan sistem utama. Lalu yang kedua ada watchdog jendela atau WWDG yang bertugas mengawasi jalannya program dengan ketat. Jika program ternyata berjalan terlalu lambat atau malah terlalu cepat, alat akan langsung dinyalakan ulang. Lalu pemilihan microcontroller harus disesuaikan dengan fokus desainnya. STM32 memiliki pengatur interupsi yang terhubung langsung dan terikat sangat kuat dengan prosesor ARM Cortex. Desain ini membuat sangat cepat merespon dan selalu tepat waktu untuk kendali yang benar-benar langsung atau real time. Lalu pada SP32 memiliki desain pengatur sinyal yang sangat bebas dan bisa diubah-ubah. Sistem SP32 ini mampu mengarahkan perintah pin ke dua prosesor utama yang berbeda, sehingga sangat cocok untuk mengerjakan perintah secara paralel dan terhubung ke banyak jaringan. Lalu kesimpulannya adalah menggunakan gabungan interupsi dan timer akan membebaskan prosesor dari tugas pengecekan yang membuang waktu, sehingga sistem benar-benar hanya bekerja saat ada kejadian yang masuk. Untuk penggunaannya, pilih papan STM32 jika Anda membutuhkan kendali kecepatan motor yang ketat
dan tidak boleh terlambat sama sekali. Namun pilih kapan ESP32 jika Anda ingin membuat alat IoT yang harus bisa membagi banyak tugas secara langsung kedua prosesor utama saat alat tersebut sedang berhubung ke jaringan internet. Jadi sekian, ini adalah pembahasan mengenai fitur interupsi, timer, dan watchdog. Selanjutnya kita akan melihat praktikumnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program pada praktikum kali ini. Jadi ini adalah program pada STM32. Pada praktikum kali ini di sini kita ada memasukkan library, yaitu library ada Freedom XSD1306 atau OLED. Lalu di sini ada pendefinisian pin-pinnya. Di sini PB0 menjadi inputan dari interupsi, lalu pin di PB15 sebagai kontrol utama, dan pin PC13 itu untuk LED dari STM32-nya. Lalu pin PP4 dan PP3 sebagai output untuk lampu indikator status operasional. Lalu pada pin PP6 dan PP7 sebagai jalur komunikasi I2C untuk mengontrol layar OLED-nya. Lalu selanjutnya ada blok variabel global dan status. Di sini ada dari sini. Nah, sampai ke sini. Jadi itu adalah penyiapan dari variabel memori untuk operasional program, di mana variabel count dan flag yang diwajibkan oleh prosesor untuk selalu membaca nilainya langsung dari memori utama, karena nilainya akan diubah secara instan oleh fungsi interupsi. Program juga menetapkan aturan durasi absolut sebesar 10.000 milisecond untuk mode aktif dan 15.000 mili untuk mode diam atau idle. Di sini terdapat pengaturan logika kelistrikan terbalik untuk lampu LED internal STM32 pada pin PC13, di mana status tegangan rendah justru akan menyalakan lampu dan tegangan tinggi akan mematikannya. Lalu ada fungsi operasionalnya atau pembantu operasionalnya, itu dari sini ke sampai sini di setlab ini, di fungsi setlab. Jadi fungsinya adalah pada fungsi pertamanya itu sebagai batas waktu sesuai dengan mode operasional yang berjalan saat ini. Lalu fungsi kedua bertugas mengatur pergantian lampu indikator pada pin PP3 dan PP4. Apabila program berjalan, lampu hijau menyala dan lampu merah mati, begitu sebaliknya. Lalu ada fungsi ketiganya, yaitu bertugas mengeksekusi perintah penyalaan atau pemadaman lampu LED utama pada pin PC13 dengan langsung menerapkan aturan logika yang terbalik. Lalu selanjutnya layar dari OLED-nya di sini fungsinya. Jadi program ini akan menginstruksikan untuk memperbarui teks pada layar OLED. Jadi fungsinya akan menghapus memori tampilan yang lama, lalu menetapkan ukuran huruf, lalu mencetak ulang informasi status program secara keseluruhan, yaitu berjalan atau berhenti, dan mode yang sedang aktif saat ini. Fungsi ini menerima data angka perhitungan sisa waktu dari program utama, lalu mencetaknya secara langsung ke layar. Apabila program sedang berstatus berhenti, sistem akan mengganti angka tersebut dengan teks instruksi untuk menetapkan tombol pada pin PP15. Lalu di sini ada fungsi interupsi, yaitu di ISR. Nih, di sini ini adalah kuncinya, yaitu interupsi pada praktikum kali ini.
Jadi ini ada interupsi perangkat keras tingkat rendah yang dieksekusi secara langsung oleh prosesor setiap kali menekan PB0. Jadi fungsi ini hanya bertugas untuk menambahkan angka perhitungan pada variabel count sebanyak 1 poin dan mengubah nilai variabel flag menjadi benar setiap penanda mutlak bahwa telah terjadi penekanan tombol fisik yang harus direspon oleh program utama. Lalu di sini ada setup, ini program utamanya. Jadi fungsi ini akan berjalan 1 kali saat mikrokontrol dinyalakan. Nah, ini blok ini akan mengarahkan jalur I2C internal secara spesifik ke pin PP6 dan PP7 lalu mengaktifkan layar OLED. Lalu blok ini juga mendaftarkan arah seluruh pin kelistrikan jadi jalur masukan dengan arus tarik ke atas atau pull up atau menjadi output. Bagian ini juga secara resmi mengaktifkan fungsi interupsi pada pin PP0 dengan mode deteksi, yaitu penurunan tekanan listrik di bagian akhir. Sistem akan mereset seluruh variabel mode dan mengirimkan status tampilan awal ke layar OLED. Lalu selanjutnya di sini ada program untuk konfigurasi platform I/O-nya. Di sini kita akan mendefinisikan banyak jenis STM32S1-nya supaya kita mudah nanti jika ingin menguploadnya, jadi kita tidak perlu menuliskan ulang. Jadi di sini kita akan menggunakan frameworknya STM32Cube. Lalu di sini seri papanya adalah Bluefield yang F1 dan di sini protokol uploadnya adalah ST-Link. Dan di sini kita akan menggunakan speednya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini adalah program dari SP32. Di sini konsepnya sama seperti program STM. Di sini kita akan memasukkan library dan juga mendefinisikan pin-pinnya. Ini adalah waktu mode aktif dan idle-nya, yaitu aktifnya selama 10 detik dan idle-nya 15 detik. Lalu selanjutnya di sini adalah variabel global sampai sini. Jadi ini fungsinya adalah variabel memori untuk operasional sistem, yaitu program akan mendaftarkan objek kontrol untuk layar OLED. Itu terdapat status mode untuk membedakan antara mode aktif dan mode diam atau idle. Dan program akan menyiapkan variabel memori untuk mencatat waktu milisecond, menghitung jumlah penekanan tombol interupsi, dan juga menandai status logika apabila ada penekanan tombol yang belum dieksekusi oleh putaran utama atau main loop. Lalu di sini ada program pembantunya atau pembantu operasionalnya sampai scan bus sampai sini. Ini ada fungsi-fungsi pendukung, yaitu terdapat fungsi untuk mengubah teks mode dan memanggil durasi waktu mode tersebut. Lalu ada fungsi untuk mengatur pergantian status keseluruhan program, itu berjalan atau berhenti, beserta kontur lampu indikator fisiknya. Lalu terdapat juga fungsi pemindaian jalur kelistrikan I2C yang otomatis mencari dan memastikan alamat asli layar OLED. Hal ini akan menjamin sistem terhubung dengan tepat tanpa mengharuskan pengaturan alamat secara manual. Lalu ada fungsi untuk memperbarui status di layar OLED sampai ini, sampai fungsi ini. Jadi fungsinya itu untuk memperbarui tampilan pada layar OLED dan menghapus tampilan lama
Lalu untuk mencetak ulang informasi mengenai status program, mode operasi, dan penekanan tombol. Di dalamnya terdapat kalkulasi selisih waktu berjalan dengan durasi batas mode untuk menghasilkan angka sisa detik hitung mundur. Lalu angka ini akan dicetak langsung ke layar OLED untuk memberikan visual saat operasi. Lalu di sini adalah fungsi interupsi menggunakan ESR juga sama seperti STM32. Ini akan berjalan saat pin 33 ditekan. Lalu di sini sistemnya akan menyisipkan algoritma debounce ya. Lalu sistem akan membandingkan waktu penekanan saat ini dengan waktu penekanan sebelumnya dan hanya mendaftarkan penekanan tombol tersebut jika jarak waktunya sudah melebihi batas 50 milisecond. Hal ini akan menjamin sistem tidak memproses getaran tombol sebagai perintah berulang. Nah, itu fungsi dari debounce. Lalu di sini ada program utamanya atau program di void setupnya. Ini fungsinya sebagai inisiasi arah kelistrikan pin, yaitu sebagai jalur masukan atau jalur output. Jadi fungsi di pin 33 secara resmi diaktifkan untuk mendeteksi sinyal jatuh atau pull down. Terakhir, blok ini juga membuka jalur komunikasi I2C, yaitu menetapkan kecepatan transmisinya dan langsung menjalankan fungsi pemindaian layar OLED sehingga modul visual tersebut bisa dijalankan. Lalu mungkin ini yang penting yaitu file konfigurasi platform I/O ininya. Jadi sama seperti yang di STM32, di sini kita harus mencantumkan environment-nya yaitu seri ESP kita. Lalu di sini kita akan menggunakan speed-nya sebesar ini. Kalian lihat di sini lampu indikator berwarna merah yang mengartikan di sini tuh programnya masih dalam mode stop. Kalian bisa lihat di OLED-nya ini juga stop kan. Nah, di sini kan ada PB start nih. Kalian tekan, dia akan lanjut ke mode running. Kalian bisa lihat di OLED-nya dia running kan. Dia di mode aktif. Nah, itu kan masih bisa dipencet. Habis itu ke mode idle nih di sini. Lihat countdown-nya. Nah, ini mode idle kan dia nggak bisa diapa-apain. Nah, kalian bisa tekan ini lagi buat stop. Set. Nah, lampu indikator merah akan menandakan program tersebut di stop dan kita bisa start lagi.
cepat jadi lama. Yo, jelasin. Ya, cepat jelasin ya. Kita tap. Lu lah, lu. Ini kita lihat pada kondisi awal dia masih berada di status stop dengan lampu indikator berwarna merah. Nah, pertama kita tekan start dulu. Nah, dia akan running statusnya dan lihat di sini kandonnya menyala. Ini masih mode aktif.